Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Nur Rosyidah, Kepala SMP IT Al-Hanif Cibeber, Cianjur. Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah tingkatan jiwa dalam urutan perguruan berdasarkan pembagian umur sesuai dengan ilmu kejiwaan. Murid SMP berada dalam periode wiraga wirama di rentang usia 9-16 tahun. Masa periode ini merupakan perkembangan daya-daya jiwa, terutama pikiran anak. Geraknya masih banyak, namun sudah mulai berirama. Ekstrakurikuler adalah praktik yang sesuai dengan karakteristik tersebut, karena bukan hanya olahraga secara tersistem, tetapi pengajaran dan pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Karena bukan hanya bertujuan bagi fisik, tetapi bagi pengembangan pemikiran, kecepatan berpikir, kemauan merasakan, dan kesungguhan. Apa peran ekstrakurikuler dalam merakit potensi, minat, dan bakat murid di periode wiraga wirama? Bagaimana optimalisasi ekstrakurikuler dalam mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila? Untuk menjawab pertanyaan tadi, maka saya menggunakan metode rakit yang bukan hanya sebuah akronim semata. Rakit adalah susunan benda datar yang mengapung untuk perjalanan di atas air, biasanya terbuat dari bambu. Rakit merupakan rancangan perahu paling dasar. Saya analogikan murid sebagai bambunya. Kemudian rakit digambarkan sebagai proses perjalanan SMP IT Al-Hanif. Guru mendidik murid sehingga menjadi bambu yang siap pakai, kemudian diikat dengan tali ekstrakurikuler sehingga kuat untuk terus bergerak melawan maupun mengikuti arus air sebagai faktor luarnya. Dan sekolah bisa sampai ke tujuan akhir dengan kolaborasi indah tersebut. Metode rakit saya jabarkan dalam akronim rapat, asesmen, koordinasi, implementasi, dan tunaikan refleksi. Rapat penyusunan KOSP dengan tim pengembang untuk memastikan bahwa program ekstrakurikuler ada dalam dokumen sekolah. Semua program harus ditata dengan baik, termasuk anggaran biayanya. Di sini, saya juga melakukan evaluasi terkait program ekstrakurikuler yang sudah berjalan di tahun sebelumnya. Beberapa yang menjadi catatan penting adalah penjadwalan sebagai solusi bagi murid yang memilih banyak ekskul untuk diikuti. Melakukan asesmen diagnostik non-kognitif kepada semua murid. Tahap ini dilaksanakan di awal tahun pelajaran, terutama bagi murid baru yang belum kami kenal sama sekali. Pada tahap ini, murid diberikan pertanyaan yang dapat menggali potensinya lebih jauh. Hasil asesmen diagnostik ini kami gunakan sebagai dasar untuk memetakan kebutuhan murid, baik untuk pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Melakukan koordinasi dengan guru dan pelatih ekstrakurikuler terkait program kerja yang berpihak kepada murid. Setelah semua program tersusun dengan baik dan murid sudah terpetakan sesuai dengan hasil analisis asesmen diagnostik, maka langkah selanjutnya adalah kesiswaan melakukan koordinasi dengan guru pembimbing dan pelatih ekstrakurikuler. Implementasi atau pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Ada dua macam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Ekstrakurikuler wajib yaitu kepramukaan dan karate, sedangkan ekstrakurikuler pilihan disesuaikan dengan minat, bakat murid dan pelaksanaannya dilaksanakan dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadwal sudah disesuaikan sedemikian rupa untuk menyeimbangkan antara program sekolah dan kepesantrenan. Karena sekolah kami berbasis pesantren, maka tak ada satupun, bahkan sedikit pun waktu terbuang bagi murid atau santri kami. Tunaikan refleksi kegiatan ekstrakurikuler. Menjadi generasi yang bastotan fil ilmi wal jismi adalah moto kami demi menggeliatkan agama, pendidikan, dan budaya yang berdimensikan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dikuatkan dengan kemandirian tercipta, gotong royong terasa, bernalar kritis tersuguhkan, berkebinekaan global, berwawasan global tapi berbudaya lokal, menjadi profil yang diharapkan bagi generasi yang akan datang.
Hal terpenting dalam optimalisasi ekstrakurikuler adalah dukungan penuh orang tua, yayasan, dan pihak pesantren dalam memberikan kesempatan kepada murid mengembangkan bakat dan minatnya. Buah indah kolaborasi kepala sekolah, guru, dan pelatih mengantarkan murid menjadi juara. Bagi kepala sekolah, optimalisasi ekstrakurikuler menjadikan geliat literasi sekolah lebih tinggi dan mengantarkan saya memiliki 6 buku tunggal dan 48 buku antologi. Menjadi narasumber berbagai kegiatan. Tak kalah mengharukan ketika saya menjadi juara 1 kepala sekolah berprestasi dan berdedikasi di tingkat kabupaten tahun 2022. Bagi guru, optimalisasi ekstrakurikuler mampu mengantarkan guru kami menjadi guru penggerak, pengajar praktik, serta menghadirkan prestasi-prestasi lainnya. Siap mandiri menjaga ciri santri, jujur bertutur menjadi harga diri, bisa meraih cita-cita tertinggi, sukses bahagia dunia. Al-Hanif. Ekstrakurikuler menjadi jembatan bertemunya sekolah dengan para pemangku kepentingan. Diundang untuk berbagai event penting di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia dari kelas 8 Putri. Saya mengikuti ekstrakurikuler marching band merupakan kebanggaan dapat ikut tampil dalam event nasional, di mana tidak semua siswa mendapatkan kesempatan yang langsung. Mengikuti berbagai ekstrakurikuler dapat menambahkan banyak pengalaman dan juga skill yang tidak semua siswa mendapatkan pengalaman tersebut. Saya di sini mengikuti ekskul karate dan drum band. Kalau dilihat dari kegiatan ini, pastinya akan mengeluarkan banyak biaya. Tapi saya mengikuti kegiatan ini tidak mengeluarkan biaya apapun, baik untuk seragam, kostum, dan lain-lain. Dari kegiatan ini, kita akan punya banyak pengalaman. Dan jika kita benar-benar sungguh-sungguh dalam mengerjakannya, dalam melaksanakannya, pasti kita akan punya banyak kesempatan, banyak kepercayaan untuk mengikuti event-event lomba-lomba yang diadakan dalam ekskul tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi saya selaku kepala sekolah untuk mengoptimalkan ekstrakurikuler, merakit potensi, minat, dan bakat murid. Murid dituntun untuk berkembang sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Melalui ragam ekstrakurikuler yang kami suguhkan, potensi, minat, dan bakat murid terwadahi. Ibarat sebuah rakit yang sudah tersusun dengan sempurna, melaju dan terus bergerak, pelan namun pasti. Dengan ekstrakurikuler, murid yang sekaligus santri berada 24 jam di asrama, mereka tidak merasa jenuh. Bahkan bonusnya menjadi juara di berbagai perlombaan. Bersungguh-sungguh mencari ilmu baru dan pengalaman seru melalui ekstrakurikuler diharapkan mampu menyimpan soft skill dan keahlian bagi murid ke depannya. Ekstrakurikuler tidak dapat dipisahkan dari intrakurikuler dan kokurikuler yang ada di sekolah. Jika berjalan seiring seirama, maka akan mewujudkan visi Indonesia maju. Sekolah kami adalah sekolah yang berada di kampung, namun kami mencoba untuk tidak kampungan. Sekolah kami adalah sekolah yang berbiaya murah, namun mencoba menghasilkan murid-murid yang tidak murahan. Inilah kami, SMP IT Al-Hanif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.